Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andan Apriana, peserta PPG dalam jabatan kategori 2 Universitas Siliwangi. Saya mengajar di SMA 1 Cibadak. Hari ini, hari Rabu, tanggal 14 Desember 2022, saya akan melakukan best practice di kelas 12 IPA 3. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 12 IPA 3 ya. Oke, sebelum dimulai pembelajaran, tolong KM-nya mana? Oh, ini KM-nya. KM-nya tolong ya, pimpin teman-temannya untuk berdoa. Tempat duduk siap. Baca doa dalam hati, mulai. Berdoa selesai, beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak cek dulu kehadirannya ya. Sekarang tanggal 10. Oke. Abdul Rafi. Oh, nggak ada ya? Kenapa Abdul Rafi? Oh, izin. Oke. Kemudian Aditya Suryadinata. Ada nggak? Kenapa? Sakit. Oke. Aisiti Rosidah. Oke. Aldes Sediatama. Kemana? Izin. Oke. Alia Nurul Hanifah. Ada Alia. Suci Vanisya. Ada. Siak Jahria. Sakit. Oke. Kita doakan yang sakit mudah-mudahan segera Allah sembuhkan ya. Dan yang sembuh hari ini mudah-mudahan pembelajarannya bisa berkah dan bermanfaat. Oke. Hari ini kita masuk ke materi baru. Sebetulnya melanjutkan materi sebelumnya ya. Materi sebelumnya kita sudah bahas mengenai masa transisi. Apa itu masa transisi? Perpindahan, peralihan dari orde lama menuju ke orde baru, atau dari demokrasi terpimpin menuju ke orde baru. Dalam peristiwa ataupun dalam transisi ini memunculkan beberapa peristiwa atau yang menjadi latar belakang munculnya orde baru itu. Ada beberapa peristiwa, di antaranya ada Super Semar, G30 SPKI, ada Tritura, dan juga nanti munculnya dualisme kepemimpinan. Sebetulnya yang menjadi dasarnya 3 ini. Ada yang masih ingat mengapa G30 SPKI itu menjadi salah satu latar belakang munculnya orde baru? Siapa? Oke, Isa, boleh Sa. Ya, jadi G30 SPKI itu menjadi salah satu latar belakang adanya munculnya demokrasi orde baru. Karena setelah ada peristiwa G30 SPKI, situasi dan kondisi bangsa Indonesia pada saat itu kacau balau hingga menyebabkan banyaknya demonstrasi di mana-mana. Nah, demonstrasi tersebut kian anarkis, kian ricuh sehingga nyawa dari Presiden Soekarno itu sendiri terancam. Rakyat pun juga sudah tidak percaya dengan kepemimpinan Soekarno. Oke, tepuk tangan dulu buat Isa. Iya. Terima kasih Isa. Berhubungan dengan yang namanya dampak dari G30 SPK itu jelas ya. Yang pertama berhubungan dengan politik, kemudian berhubungan dengan keamanan, berhubungan dengan ekonomi. Ini yang menjadi dasar nanti munculnya tadi kata Isa ketidakpercayaan dari masyarakat. Ini pasca peristiwa G30 SPKI. Kemudian peristiwa berikutnya berhubungan dengan yang namanya aksi-aksi Tritura. Ada yang masih ingat apa itu Tritura? Oke, Fahmi. 3 tuntutan rakyat, Pak. Isinya Yang pertama adalah bubarkan PKI, bersihkan kabinet Dwi Kora, dan turunkan harga bahan pokok. siapa sih yang mengusung ataupun yang mempunyai ide munculnya Tritura ini? Kami, Pak. Apa itu kami? Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia. Oke, itu tangan dulu buat kami. Ada Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia atau
kami. Kita mengenalnya adalah kami. Sebetulnya tidak hanya kami pada akhirnya. Ada beberapa golongan, diantaranya ada kapi, ada kagi. Ya. Berhubungan dengan transisi ini sebetulnya menjadi dasar munculnya Orde Baru. Tadi ada pertama G30 SPKI, kemudian ada Tritura, kemudian nanti muncul yang namanya Super Semar. Apa yang Pik tahu tentang Super Semar, Pik? Super Semar adalah surat perintah 11 Maret yang dimana Soekarno seperti memberikan kepercayaan kepada Soeharto untuk memimpin negara. Seperti memberikan kepercayaan kepada Soeharto. Oke, jadi surat yang diberikan oleh Soekarno kepada Soeharto. Oke, tepuk tangan dulu buat Topi. Surat perintah 11 Maret itu sebetulnya surat perintah dari Soekarno kepada Soeharto. Tujuannya adalah untuk mengendalikan keamanan dan ketertiban pasca peristiwa G30 SPKI. Dan ini berhubungan dengan nanti munculnya Tritura. Nah, hari ini yang kita bahas berhubungan dengan Orde Barunya. Orde Baru berhubungan dengan kebijakan politiknya. Politik dalam negeri dan juga politik luar negeri. Tapi sebelumnya Bapak ingin menampilkan dulu tujuan pembelajaran ataupun standar kompetensi atau kompetensi dasar yang akan kita pelajari. Supaya kita tahu apa yang harus kita pelajari hari ini. Oke. Ini adalah materinya, kebijakan politik dan ekonomi pada masa Orde Baru. Tapi kita fokuskan pada kebijakan politiknya saja. Kemudian, ini adalah kompetensi dasarnya. Yang pertama, menganalisis perkembangan kehidupan politik dan ekonomi bangsa Indonesia pada masa Orde Baru. Yang kedua, melakukan penelitian sederhana tentang perkembangan kehidupan politik dan ekonomi bangsa Indonesia pada masa Orde Baru dan menyajikannya dalam bentuk laporan tertulis. Jadi laporan tertulis nanti Bapak sudah siapkan LKPD-nya. Kalian tinggal mengisi berbentuknya laporan saja. Nah, dan kemudian LKPD tersebut kalian nanti harus membuat infografis dari LKPD tersebut. Di sini ada yang sudah pernah bikin infografis? Ada yang sering katanya, ada yang udah, ada yang belum. Yang belum nanti bisa browsing dulu, bisa cari dulu di YouTube ya, atau sharing ke teman-temannya. Itu buat infografisnya. Kemudian tujuan pembelajaran ini yang harus kalian pahami. Yang pertama, menganalisis peristiwa yang berkaitan dengan kebijakan politik dalam dan luar negeri pada masa Orde Baru. Oke, yang kedua, menguraikan dampak kebijakan politik pada masa Orde Baru. Dan yang ketiga, bukan keempat ya, tapi yang ketiga, membuat penelitian sederhana tentang kebijakan politik dalam dan luar negeri pada masa Orde Baru. Dan yang terakhir, mempresentasikan hasil penelitian tentang kehidupan politik bangsa Indonesia pada masa Orde Baru dan menyajikannya dalam bentuk laporan tertulis. Jadi nanti LKPD-nya Bapak bagikan, kalian kerjakan, kemudian LKPD tersebut kalian jadikan infografis. Setelah itu nanti tolong perwakilan kelompoknya satu orang menjelaskan, tapi menjelaskannya tidak ke depan. Kita bikin sebuah metode kayak berbelanja, namanya window shopping. Jadi ada stand-stand, ada toko-toko. Berarti kalau ngomongin toko itu ada yang sebagai penjaga toko, tapi ada juga yang beli, yang berbelanja. Silahkan nanti bagi-bagi tugas oleh kalian. Oke, sebelum dimulai ke window shoppingnya, Bapak bagikan dulu LKPD-nya ya. Oh ya, ini sudah berkelompok ya? Oke, ini sudah berkelompok, tinggal LKPD-nya Bapak bagikan. Di sini sudah ada 7 kelompok ya. Kelompok berapa ini? Keempat. Oke. Ini kelompok 3. Kelompok 2. Oke. Ini kelompok 6. Ini kelompok berapa? 1. Oke. Ini kelompok 2. Oke. 7. Oke. Sebelum dikerjakan, kalian perhatikan dulu LKPD-nya yang lembar pertamanya ya.
Di sini ada petunjuk pengisian LKPD. Jadi nanti kalian kan di sini ada yang 5 orang, ada yang 6 orang ya. Kelompok 1 itu membahas mengenai pelaksanaan pemilu. Kemudian kelompok 2 penyederhanaan partai politik. Kemudian yang ketiga dui fungsi ABRI. Kemudian yang keempat ada P4. Oh, itu P4? Pedoman, penghayatan, dan pengamalan Pancasila. Oke. Yang kelima ada kebijakan NKK BKK. Yang keenam, Indonesia menjadi anggota PBB. Dan yang ketujuh berhubungan dengan hubungan diplomatik dengan Malaysia dan juga Singapura, serta nanti pemutusan hubungan dengan Tiongkok. Oke, itu kelompoknya. Semuanya dapat LKPD ya? Kelompok 1 sampai 7 dapat LKPD, tapi sebelum mengerjakan kita lihat dulu video berikut ini ya. Ini video berhubungan dengan Soeharto. Tolong simak dengan baik. Soeharto, nama yang pasti akan sering kita jumpai di buku-buku pelajaran sejarah Indonesia. Rezim Orde Baru yang dipimpinnya dengan berbagai kontroversi dan keras yang pemerintah dijalankan menjadi citra utamanya. Namun, hingga saat ini masih terjadi perbedaan cara pandang terkait apakah Presiden kedua Indonesia ini harus diingat sebagai pahlawan pun dengan predikatnya sebagai bapak pembangunan Indonesia, atau justru diingat sebagai bagian dari sejarah kelam Republik ini pun dengan otoritarianisme di belakangnya. Slogan "Penak Zaman Kuto" masih menjadi tajuk kampanye utama citra politik sang jenderal besar bagi para pengidolanya. Sementara di kubu seberang, Soeharto dipandang tak lebihnya sebagai sosok di balik kelamnya sejarah Republik ini. Persoalan ini pun terus sudah menambah perdebatan karena pengajuan status pahlawan nasional bagi Soeharto belum juga dikabulkan. Lalu seperti apa kekuasaan 32 tahun Soeharto harus dimaknai, dan apakah status pahlawan nasional layak untuk disandangnya? Belum kalian membahas atau kita membahas mengenai Orde Baru, dari video tersebut siapa yang ingin berpendapat ataupun apa yang kalian pahami atau kalian dapatkan dari video tersebut tentang Orde Baru? Siapa? Dan apa Dan? Apa Dan yang Ardana dapatkan dari tayangan berikut tadi? Dari video barusan yang Ardan dapat, Soeharto itu pemuda yang tak kenal lelah dan berjuang untuk NKRI meskipun dari keluarga sederhana, dan merubah tatanan NKRI pada saat itu menuju Orde Baru, Pak. Ya, oke. Kalau Genta, apa yang Genta dapatkan dari video barusan, Tak? Dari sudut pandang saya sendiri, Pak, Ya. Dari video tersebut menjelaskan bahwa sebenarnya Soeharto juga sama otoriternya seperti Soekarno gitu. Dikarenakan kenapa dapat disimpulkan dari beberapa video pada masa zaman kepemimpinan Soeharto bahwa di video tersebut atau di film tersebut peran Soeharto itu sangat ditonjolkan gitu. Sedangkan di masa kepemimpinan Soekarno itu peran si Soeharto dalam film tersebut tidak ditonjolkan gitu, Pak. Tapi yang ditonjolkan malah Soekarno. Malah Soekarno. Oke. Terima kasih. Genta, tepuk tangan dulu untuk Genta sama Ardana. Dari tayangan tadi sebetulnya Bapak ingin menyajikan bahwa sudut pandang lain terkait yang namanya Soeharto atau Orde Baru. Tadi kata Genta, Pak, hampir sama dengan ketika Orde Lama atau demokrasi terpimpin, sama-sama otoriter, sama-sama tangan besi keduanya. Karena apa? Ketika Orde Baru, Soeharto berusaha memunculkan perannya yang sangat dominan ya dalam pemerintahannya. Tadi beberapa film yang dimunculkan, diantaranya ada Janur Kuning ya, kemudian nanti ada G30 SPKI juga. Yang menonjolnya siapa? Yang menonjolnya Soeharto. Di situ menunjukkan bagaimana Soeharto memola untuk membuat film-film tersebut, karena film tersebut sebetulnya
diproduksinya oleh siapa? Oleh pemerintah Soeharto. Jadi bukan seperti sekarang ya. Kalau film-film itu yang membuatnya biasanya kan ada PH-PH ya. Jadi tidak terkait dengan pemerintah. Kalau dulu yang namanya film sejarah harus berpusat pada siapa? Pada pemerintah. Harus izin pemerintah. Nah, oke. Kemudian sedikit tentang Orde Baru. Bapak ingin menjelaskan tentang Orde Barunya. Oke. Orde Baru. Tadi yang kalian amati berhubungan dengan pemerintahan Soeharto. Orde Baru itu sebetulnya ada beberapa perubahan dalam pemerintahannya. Tadi kata Genta disebutkan sama otoriternya. Ada kesamaan antara Orde Lama dengan Orde Baru. Dan di sini sebetulnya Orde Baru karena ada sebuah tatanan yang baru yang ditawarkan oleh siapa? Oleh Soeharto. Apa yang ditawarkannya? Pertama berhubungan dengan perbaikan. Orde Baru itu lebih fokusnya pada pemurnian kembali yang namanya Pancasila dan juga Undang-Undang Dasar 1945. Dua hal ini yang menjadi landasan munculnya Orde Baru, memurnikan kembali Pancasila dan juga Undang-Undang Dasar 1945. Kenapa kok ini yang jadi dasar? Karena menurut Soeharto, pemerintahan Orde Lama itu telah menyimpang dari yang namanya Pancasila dan juga Undang-Undang Dasar. Contoh penyimpangan zaman Orde Lama ada apa saja? Ada G30 SPKI, kemudian apalagi penyimpangannya? Penyimpangan zaman demokrasi terpimpin. Pembangunan ataupun proyek mercusuar, diantaranya membangun Pancoran, Monas, GBK, ada Masjid Istiqlal dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga apa lagi? Keluar dari PBB, kemudian membina hubungan dengan Blok Timur, diantaranya dengan Vietnam, dengan Tiongkok, kemudian dengan Uni Soviet. Bahkan muncul nanti ada poros Jakarta Peking, poros Jakarta Phnom Penh, poros Jakarta Hanoi, poros Jakarta Pyongyang. Itu berhubungan dengan poros atau hubungan kerjasama dengan negara-negara yang berideologi komunis. Oke, itu sedikit berhubungan dengan kebijakan ataupun penyimpangan pada masa demokrasi terpimpin atau Orde Lama. Nah, Soeharto ingin menghindari hal tersebut, makanya ingin memurnikan kembali Pancasila dan juga Undang-Undang Dasar 1945. Sehingga muncullah kebijakan politiknya. Kebijakan politiknya dibagi menjadi dua. Ada kebijakan politik dalam negeri dan luar negeri. Yang dalam negeri diantaranya tadi sudah menyebutkan, yang pertama berhubungan dengan pelaksanaan pemilu, kemudian adanya penyederhanaan partai politik, kemudian adanya dui fungsi ABRI, ada P4, kemudian ada NKK, BKK, dan juga ada kalau Indonesia menjadi anggota PBB itu kebijakan luar negeri. Indonesia kembali menjadi anggota PBB tahun berapa? Tahun 1966 ya. Kan 65 keluar ya. Kemudian yang kedua berhubungan dengan hubungan diplomasi atau diplomatik. Diplomasi ini berhubungan dengan hubungan kerjasama antara Indonesia dengan negara lain, diantaranya dengan Malaysia dan Singapura. Nah, oke, sekarang silahkan LKPD-nya dibuka. Kalian baca dulu LKPD-nya, baca dulu buku paketnya, baru mengisi LKPD-nya supaya ada pengetahuan awal dulu. Waktu membacanya 5 menit. Silahkan dimulai dari sekarang.
Waktu membacanya sudah selesai 5 menit. Sekarang silahkan mulai mengerjakan LKPD-nya. Ada 3 poin dalam LKPD-nya ya. Yang pertama berhubungan dengan tujuan. Yang kedua pelaksanaan. Dan yang ketiga berhubungan dengan dampaknya. Nih bisa dibagi-bagi. 1 orang 1 poin. Kemudian orang yang belum kebagian membuat infografis. Silahkan bagi-bagi tugasnya. Ada yang kebagian mengisi LKPD 3 orang, 2 orang membuat infografis. Silahkan. Waktunya 25 menit. Kita mulai dari sekarang. Ini? Iya Pak. Ya Pak. Oh ini Pak nyari data. Lihat oke. Handphonenya boleh dipakai tapi buat mencari informasi ya. Oh iya Pak. Ya, medsosnya nanti dulu ya. Kasih tugas teman-temannya ya. Pahamnya kasih tugas. Sudah lengkap? Sudah oke. Siapa nanti yang menjelaskan? Silahkan dudukan 1 orang pokoknya. Yang kebagian jaga toko. Lawan? NKKPKK. Ya, yang itu aja. Ini tentang apa? Indonesia PBB. Ya, Indonesia kembali menjadi anggota PBB aja. Itu yang dijelaskannya. Ya. Waktunya sudah selesai ya. Oke. Ada yang belum selesai LKPD-nya? Udah semua ya? Infografisnya udah? Oke. Infografisnya sudah selesai, LKPD sudah selesai. LKPD-nya tolong dikumpulkan dulu. Kita membuat stand-stand. Tadi kan ada toko-toko ya. Kita buat stand, berarti ada 7 stand di sini. Berarti ada yang jualan, ada tokonya 7, ada yang jualannya 7 juga. Penjaga tokonya yang tidak kebagian menjaga toko berarti berbelanja. Yang berbelanjanya bawa catatannya, bawa alat tulisnya. Ya. Nah, yang kebagian menjelaskan diam aja di tempatnya, di tokonya sendiri. Oke. Paham ya? Paham nggak? Oke. Kalau sudah paham, kita mulai dari sekarang berkelilingnya atau berbelanjanya. Oke. Silahkan dimulai dari sekarang. Waktunya hanya 15 menit saja. Nilai-nilai Pancasilanya. Kemudian untuk tujuannya, sebenarnya tujuan utamanya itu untuk memberi pemahaman Pancasila kepada masyarakat atau untuk memberi pemahaman yang sama mengenai demokrasi. Jadi di sini saya akan menjelaskan kembalinya Indonesia menjadi anggota PBB. Kan tadi udah dijelasin ya bahwa kenapa PBB sempat keluar ke Indonesia itu, PBB Indonesia keluar dari PBB itu karena yang pertamanya kan Indonesia nggak terima Malaysia dijadiin yang keamanan gitu sama PBB. Nah akhirnya dia keluarlah. Lalu pada tanggal 19 September tahun 1966 Indonesia tuh masuk lagi ke PBB, dan pada tanggal itu juga Indonesia tuh mengirim pesan kepada Sekretaris Jenderal di PBB. Nah terus pada tanggal 28 September 1966 keanggotaan Indonesia di PBB itu kembali aktif. Kenapa Indonesia balik lagi ke PBB gitu kan? Karena Indonesia membutuhkan bantuan dari negara lain untuk memenuhi kebutuhan dia. Hal tersebut membuat terjadinya perpecahan-perpecahan yang terjadi antara partai politik yang ada. Perpecahan dan perbedaan kepentingan, juga perbedaan pemahaman persepsi tentang Pancasila. Nah, demi menghindari hal tersebut, Soeharto memutuskan untuk menyederhanakan partai politik menjadi 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang Dwi Fungsi ABRI. Nah, Dwi Fungsi ABRI ini dilatar belakangi oleh rasa nasionalisme yang tinggi pada perwira anggota ABRI. Nah, sejak Oktober 1971, unsur Angkatan Perang ABRI berganti nama menjadi Tentara
nasional Indonesia yang sampai sekarang masih digunakan. Nah, Rikan dalam jurnal konsep Dwi Fungsi ABRI Dwi Fungsi ABRI dan perannya di masa pemerintahan Orde Baru pada tahun 1965 sampai 1998 menyebutkan bahwa awal mula muncul konsep Dwi Fungsi ABRI ini dicetuskan oleh Abdul Haris Nasution pada tanggal 12 November 1958 pada peringatan ulang tahun Akademi Militer Nasional. Waktunya tinggal 1 menit lagi. Kalau yang sudah selesai silakan kembali ke kelompoknya masing-masing. Silakan ke kelompoknya masing-masing. Waktunya sudah selesai. Semuanya silahkan berkumpul dengan kelompoknya. Kemudian hasil belanjaannya tolong diskusikan dengan teman sekelompoknya. Karena apa? Karena setelah ini kita akan ada evaluasi, yaitu mengerjakan kuisis, dan itu individu. Nah sekarang makanya biar informasinya lengkap, silahkan diskusikan tadi hasil belanja kelompok yang lain, diskusikan terlebih dahulu. Nah oke, sebelum diskusi tadi ada beberapa hal yang Bapak amati ya dari penjelasan kalian. Yang pertama tadi diantaranya yang menonjol mungkin ada Dwi Fungsi ABRI, kemudian tadi ada hubungan diplomatik antara Indonesia dengan Malaysia, dengan Singapura, dan kemudian pemutusan hubungan dengan Tiongkok. Karena menurut Soeharto itu kan dijelaskan ya, Soeharto itu ingin memurnikan kembali Pancasila dan juga Undang-Undang Dasar 1945. Kenapa kok hubungan dengan Tiongkok dianggap menyimpang? Kenapa? Kenapa? Ya, kenapa? Karena rata-rata mayoritas atau penduduk Tiongkok itu kepercayaan komunis, Pak. Komunis, oke. Ya. Ada lagi yang menambahkan, kenapa hubungan dengan Tiongkok itu diputuskan ketika Orde Baru? Karena dianggap menyimpang. Kenapa menyimpang? Kenapa? Kenapa, Sa? Kenapa menyimpang? Mungkin karena komunis itu bertentangan dengan ideologi Pancasila. Komunis bertentangan dengan ideologi Pancasila. Kemudian dikatakan, masih ingat dengan politik luar negeri Indonesia? Yaitu politik luar negeri Bebas aktif. bebas aktif. Artinya apa? Bebas artinya tidak memihak blok manapun, blok barat ataupun blok timur. Ketika kita berhubungan dengan komunis artinya apa? Memihak ke blok timur. Itu menurut Soeharto. Jadi dianggapnya kita memihak ke blok timur, sedangkan politik luar negeri Indonesia itu adalah bebas aktif, harusnya tidak memihak blok manapun ya. Nah kemudian pada akhirnya hubungan dengan Tiongkok itu diputuskan karena dianggap telah menyalahi Pancasila dan juga Undang-Undang Dasar. Oke, kemudian tadi ada Dwi Fungsi ABRI. Mana yang menjelaskan Dwi Fungsi ABRI? Oh ini ya. Tadi Dwi Fungsi ABRI itu berhubungan dengan latar belakang. Ada latar belakangnya ya? Apa latar belakang ataupun Dwi Fungsi ABRI itu apa sih sebetulnya? Latar belakangnya itu rumah Bapak. Ya nggak apa-apa. Nah, latar belakangnya itu karena dilatar belakangi oleh rasa nasionalisme yang tinggi pada perwira anggota ABRI sehingga mereka memiliki rasa tanggung jawab untuk melibatkan diri dalam politik dengan tujuan untuk menyelamatkan bangsa. Oke, untuk menyelamatkan bangsa. Adanya sebetulnya sederhana yang namanya Dwi Fungsi ABRI itu ada fungsi dari ABRI yang menjadi dua ya. Dwi itu artinya dua. Dwi fungsi. Kalau ABRI itu tugasnya apa sih? Mengamankan negara, menjaga keamanan dan ketertiban negara. Tapi zaman Soeharto tambahkan satu lagi, ikut terlibat dalam pemerintahan atau politik. Makanya nanti banyak sekali yang menjadi pejabat ya dari anggota ABRI-nya. Kalau sekarang bisa nggak? Tidak bisa, kecuali yang sudah menjadi pensiun atau purna ya. Nah nanti bisa menjadi anggota dewan ataupun menjadi pejabat. Nah tadi juga ada muncul yang namanya NKK, BKK ya.
Apa itu NKK, BKK? Normalisasi kehidupan kampus. Kalau BKK-nya? Badan Koordinasi Kemahasiswaan. Oke, jadi sebetulnya ini sebagai bentuk reaksi ya. Kenapa muncul NKK BKK? Karena sebagai bentuk reaksi dari adanya demonstrasi yang sangat besar ketika tahun 66 ataupun pasca peristiwa G30 SPKI yang dilakukan oleh kami ya. Nah, reaksinya apa? Supaya mahasiswa tidak ikut terlibat dalam bidang politik, muncullah kebijakan NKK BKK. Tujuannya apa? Agar mahasiswa kembali fokus untuk apa? Untuk belajar. Dan yang mereka urusi hanya tentang belajar dan belajar saja. Tidak perlu ikut terlibat dalam yang namanya politik. Tujuan utamanya adalah membatasi pergerakan mahasiswa supaya tidak demo lagi ya. Itu yang menjadi tujuan dari NKK dan juga BKK. Nah, sekarang silahkan diskusikan dengan kelompoknya. Waktu diskusinya hanya 5 menit. Kemudian siapkan handphonenya untuk masuk ke kuisis. Udah, kita lihat yang di atas aja ya, biar termotivasi. Nah, Meli sama Alia belum ada yang salah nih. 5, 4, 3, 2, 1. Oke, Bapak selesaikan ya tesnya. Kita end-kan dulu. Siapa nih yang juaranya? 1, 2, 3. Oke. Tangan dulu. Juara pertamanya adalah Muhammad Fahmi. Yang keduanya siapa? Taufik. Oke, untuk Fahmi sama Taufik ada hadiah menarik. Untuk Fahmi dan Taufik silakan ke depan. Oke, selesai dulu. Untuk juara kedua dulu. Juara keduanya dapat permen. Oke. Iya. Yang mau permen nanti bisa minta ke Topik. Yang pertamanya untuk Fahmi. Oke. Selamat untuk Fahmi. Iya. Ulang tahun. Sekali lagi tepuk tangan untuk kedua juara ini. Yang ketiganya nanti lagi. Oke. Terima kasih banyak, kalian sudah mengerjakan dengan baik evaluasinya. Kemudian hari ini karena waktunya udah mau selesai, sebelum diakhiri ada yang harus menyimpulkan ya. Kesimpulan pembelajaran hari ini, siapa yang menyimpulkan? Boleh Naila. Naila menyimpulkan pembelajaran untuk hari ini. Silakan Nay. Tapi singkat aja ya. Boleh. Jadi untuk kesimpulan pada pembelajaran kali ini, Orde Baru ini tujuannya untuk memurnikan nilai-nilai Pancasila dalam pelaksanaannya yang memunculkan 2 kebijakan, yaitu kebijakan politik dan kebijakan dalam negeri. Terus? Ada lagi? Oh, udah segitu. Cukup, oke. Berikut, tepuk tangan untuk Naila. Oke, yang kedua sama Mbak Kis. Oke, Kis apa kesimpulan untuk hari ini, Kis? Izin menambahkan kesimpulan yang saya dapat dari pembelajaran kali ini yaitu perkembangan kehidupan politik pada masa Orde Baru. Ada yang pertama itu ada kebijakan politik pemerintahan Orde Baru. Kebijakan politik itu ada 2. Yang pertama kebijakan politik dalam negeri dan luar negeri. Dalam negeri terdiri dari pelaksanaan pemilu pada tahun 1971.
penyederhanaan partai politik dui fungsi ABRI, P4 dan NKK atau BKK. Yang kedua adalah kebijakan politik luar negeri terdiri dari Indonesia kembali menjadi anggota PBB, pemulihan hubungan diplomatik dengan Malaysia dan Singapura, dan pemutusan hubungan dengan Tiongkok. Yang terakhir, memperkuat kerjasama regional dan internasional. Oke, tepuk tangan dulu untuk Bagus. Kesimpulannya tadi berhubungan dengan Orde Baru, berhubungan dengan kebijakannya. Saya ingin bertanya yang terakhir untuk Genta, Tak, apa yang Genta pelajari dari Orde Baru yang mungkin ada positif sama negatifnya yang Genta ambil barusan, Tak? Untuk yang saya pelajari tadi, menyimak pelajaran yang tadi, untuk dampak positif dari Orde Baru ini, yang pertama yang tadi mengatasi krisis ekonomi, karena di Orde Lama itu kan krisis ekonomi itu sangat diperhatikan gitu. Jadi di Orde Baru ini Soeharto mengatasi bagaimana mengatasi si krisis ekonomi ini. Dan yang kedua, yang kemudian untuk dampak negatifnya mungkin dari segi otoriternya Soeharto, karena banyak sekali yang memang sangat ditonjolkan gitu dari Presiden Soeharto. Itu aja, Pak. Oke, tepuk tangan dulu buat Genta. Terima kasih untuk semuanya yang sudah menyimpulkan pembelajaran hari ini berhubungan dengan Soeharto, berhubungan dengan pemerintahan Orde Baru. Mungkin kita tidak bisa terlepas dari yang namanya bagaimana pemerintahan ini berjalan. Tadi disebutkan otoriter dengan tangan besinya. Kemudian ketika awal pemerintahannya, ketika muncul yang namanya Tritura di sana, Soeharto seolah-olah yang sedang mencari muka, seolah-olah menjadi pahlawan ya. Ketika berakhirnya demokrasi terpimpin, kemudian muncul sosok yang namanya Soeharto dengan kebijakan-kebijakannya yang seolah-olah pro rakyat, walaupun pada akhirnya kata Genta sama aja seperti Soekarno yang memiliki tangan besi. Oke, terima kasih untuk hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari bisa bermanfaat dan ilmu yang kita pelajari bisa membawa keberkahan. Dan mohon maaf ya kata-kata yang kurang berkenan. Tetap ingat Soekarno, jas merah. Jangan sekali-kali melupakan sejarah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama.